Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah coffee shop nentuin harga secangkir kopi? Atau kenapa harga tiket pesawat yang kamu lihat pagi ini, sorenya udah bisa beda lagi? Jawabannya itu ada di satu konsep ekonomi yang kuat banget, yang ngatur hampir semua hal yang kita beli. Jadi, apa sih sebenarnya harga yang sempurna itu? Titik di mana kita sebagai pembeli merasa harganya pas dan penjualnya juga untung. Emangnya angka ajaib kayak gitu beneran ada ya? Nah, di dunia ekonomi, jawabannya adalah tentu saja ada. Oke, kita mulai ya. Dalam ilmu ekonomi, harga sempurna ini punya nama yang keren, equilibrium pasar. Bayangin aja, ini kayak proses tawar-menawar yang ideal, di mana jumlah yang diinginkan pembeli ketemunya pas banget sama jumlah yang mau dijual sama penjual. Jadi, apa itu harga equilibrium? Gampangnya gini deh, ini adalah satu harga di mana jumlah barang yang dicari orang sama persis dengan jumlah barang yang tersedia. Nggak ada yang sisa, nggak ada yang kurang. Pas, inilah angka ajaib yang dicari-cari setiap bisnis. Yuk kita lihat buktinya pakai angka. Perhatiin tabel ini. Waktu harganya murah banget di angka 1, wah semua orang mau beli. Permintaannya sampai 13 unit. Tapi penjualnya cuma mau menyediakan 3. Nah lihat apa yang terjadi waktu harganya naik. Permintaan mulai turun. Tapi penjual justru makin semangat nawarin barang. Terus begitu sampai akhirnya kita nemu titik temunya. Dan ini dia titik manisnya di harga 3. Disinilah keajaiban itu terjadi. Ini adalah harga yang bikin pasar seimbang dengan sempurna. Bukan cuma harganya yang pas, jumlahnya juga klop. Pada harga 3, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sama-sama 9 unit. Pembeli dapat yang mereka mau, penjual juga berhasil jual semua stoknya. Sempurna kan? Buat kamu yang suka angka, ini dia buktinya. Logikanya simple banget. Kita tinggal samain aja jumlah permintaan atau QD dengan jumlah penawaran atau QS. Kayak yang kamu lihat di langkah 2, kita masukin rumusnya, terus di langkah 3 kita cari P-nya atau harganya, dan dapat deh angka 3. Terakhir, masukin lagi harga itu ke rumus, dan kita dapat Q atau kuantitasnya, yaitu 9. Matematika emang nggak pernah bohong. Tapi kan dunia nyata nggak selalu sesempurna ini. Jadi gimana kalau harganya salah? Mungkin kemahalan atau malah kemurahan? Yuk kita cari tahu. Intinya ada 2 masalah utama yang bisa terjadi. Yang pertama namanya surplus. Ini kejadian pas barang numpuk di gudang karena harganya kemahalan. Yang kedua, kelangkaan, di mana rak-rak toko jadi kosong karena harganya kelewat murah. Oke, kita balik lagi ke data tadi. Bayangin harganya dipatok di angka 4. Penjual pasti seneng dan nyiapin 12 unit. Tapi tunggu dulu. Dengan harga segitu, pembeli cuma mau 7 unit. Hasilnya, ada 5 unit barang yang nggak laku dan numpuk di gudang. Terus barang sisa ini mau diapain? Ya masa dibiarin aja? Satu-satunya cara adalah menurunkan harga. Nah, ini adalah cara pasar menyembuhkan dirinya sendiri secara alami. Mendorong harga supaya balik lagi ke angka ajaib kita tadi, yaitu 3. Sekarang kita balik situasinya. Gimana kalau harganya diobral di angka 2? Wah, jelas semua orang langsung nyerbu. Permintaan meroket jadi 11 unit. Masalahnya, dengan harga semurah itu, penjual jadi agak males dan cuma mau nyediain 6 unit. Hasilnya, kekurangan 5 unit dan rak-rak toko pun kosong melompong. Oke, kita udah lihat kan kalau perubahan harga itu pasti memicu reaksi. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat sih reaksi itu? Seberapa sensitif kita sama perubahan harga? Nah, untuk menjawab ini, kita perlu kenalan sama konsep kunci berikutnya, elastisitas. Elastisitas itu gampangnya soal seberapa cuek atau seberapa peduli kita sama perubahan harga. Coba deh pikirin, kalau harga bensin naik gila-gilaan, apa kamu langsung berhenti nyetir? Atau kalau harga es krim lagi diskon besar, apa kamu bakal borong 1 troli penuh? Jawabannya ada di konsep elastisitas ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Emangnya semua produk sama aja efeknya? Iya jelas beda kan? Reaksi kita kalau harga garam naik, pasti beda banget sama reaksi kita kalau harga mobil sport yang naik. Perbedaan reaksi inilah inti dari konsep elastisitas. Yuk kita kupas tuntas. Ada 5 jenis elastisitas utama yang bisa ngejelasin perilaku kita sebagai konsumen. Mulai dari barang yang kita butuhin banget, sampai barang mewah yang cuma jadi angan-angan. Yang pertama adalah permintaan elastis.
Anggap aja ini kayak karet gelang yang lentur banget. Ini terjadi waktu konsumen sensitif banget sama harga. Harganya turun dikit aja, yang beli langsung rame. Sebaliknya, harga naik dikit, pembeli langsung kabur. Contoh paling gampangnya, pakaian kayak kaos ini. Kalau lagi ada diskon gede-gedean, penjualannya bisa langsung meroket kan? Kenapa? Soalnya kaos itu kan lebih ke keinginan daripada kebutuhan. Dan kalau satu toko mahal, ya udah kita tinggal cari aja di toko lain. Berikutnya adalah kebalikannya. Permintaan inelastis. Kalau tadi karet gelang, yang ini lebih mirip rantai besi. Konsumennya nggak terlalu peduli sama perubahan harga. Meskipun harganya naik atau turun, jumlah yang mereka beli ya cenderung segitu-gitu aja. Contoh sempurnanya ya kebutuhan pokok, kayak beras atau bensin. Mau harganya naik, emangnya kita jadi nggak makan atau nggak berangkat kerja? Enggak kan? Mungkin kita bakal ngeluh, tapi ujung-ujungnya ya bakal tetap kita beli juga. Selain dua kategori utama tadi, ada 3 kasus spesial yang unik. Pertama, elastis unitar, di mana presentasi perubahan harga sama persis dengan presentasi perubahan permintaan. Seimbang gitu. Kedua, inelastis sempurna. Ini buat barang yang mau nggak mau harus kita punya, nggak peduli harganya. Contohnya obat penyelamat nyawa. Permintaan nggak bakal goyah. Terakhir, yang paling ekstrim, elastis sempurna. Ini sebuah kondisi teori di mana kenaikan harga sekecil apapun bakal bikin permintaan langsung jadi nol. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, yuk coba kita terapkan ke diri sendiri. Coba ingat-ingat lagi barang terakhir yang kamu beli. Kopi tadi pagi, paket data, atau sepatu baru. Kira-kira permintaan kamu untuk barang itu sifatnya elastis, sensitif banget sama harga, atau inelastis? Paham soal ini tuh bukan cuma bikin kita jadi konsumen yang lebih cerdas loh, tapi juga membuka mata kita tentang gimana sebenarnya roda ekonomi di sekitar kita berputar setiap hari.